Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatannya untuk melaksanakan ataupun mengerjakan tugas, yaitu tugas manajemen strategik dan manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Di sini saya kebagian untuk menyampaikan salah satu materi yang pertama, analisis lingkungan internal di sekolah ataupun di madrasah. Oke, apa itu analisis lingkungan? Saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan adalah lingkungan di mana organisasi dapat atau mampu mengendalikannya. Nah, jadi dalam organisasi di sekolah maupun di madrasah, lingkungan itu atau analisis lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan organisasi tersebut. Untuk selanjutnya, keterangan tentang mengenai analisis lingkungan. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasional, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Nah, analisis lingkungan internal tersebut dalam organisasi, kita bisa mengetahui bahwa organisasi itu bisa melihat kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Jadi kita bisa mengetahui kalau kita menggunakan analisis lingkungan internal, kita bisa mengetahui bahwa kekuatan itu seberapa jauh dalam suatu organisasi. Selanjutnya, analisis lingkungan internal juga perlu mengidentifikasi bidang-bidang kelemahan dan menentukan apakah kelemahan-kelemahan tersebut mempunyai makna strategik, serta apakah kelemahan-kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Nah, selain mempunyai kekuatan, analisis lingkungan juga bisa kita mengidentifikasi terhadap organisasi di sekolah maupun di madrasah, yaitu mengetahui kelemahan organisasi tersebut di mana dan seperti apa. Jadi analisis lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap dua kategori. Yang pertama mengetahui kelemahan, yang kedua mengetahui kekuatan organisasi tersebut seperti apa. Nah, itu adalah salah satu beberapa keterangan dari analisis lingkungan internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor utama analisis lingkungan internal. Di sini saya mengambil dari salah satu kutipan McKinsey, yaitu menggunakan analisis 7S. Yang pertama, objektif atau sasaran. Yang kedua, style atau gaya kepemimpinan. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, sistem. Yang kelima, skill atau keterampilan. Yang keenam, strategi. Dan yang terakhir yaitu staff. Nah, di sini saya akan memaparkan dari berbagai poin-poin yang sudah dikutip oleh McKinsey dari 7S tersebut. Yang pertama, objektif atau sasaran. Objektif, suatu keputusan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi pada suatu tempo jangka masa yang telah ditetapkan. Nah, ini jadi kita dalam organisasi harus mempunyai sasaran yang spesifik, yang tepat sasaran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, salah satu contoh di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menuntaskan wajib belajar 9 tahun anak usia sekolah pada tahun 2009. Nah, Dinas Pendidikan tersebut memberikan mempunyai tujuan ataupun sasaran untuk menuntaskan wajib salah satu anak usia itu harus belajar minimal 9 tahun. Karena pada tahun 2000 ataupun pada tahun 1999 kita tahu bahwa menuntaskan wajib belajar itu yaitu sampai 6 tahun. Karena kenapa kita sering terjadi, saya melihat khususnya di perkampungan bahwa anak-anak itu menyelesaikan sekolah itu sampai sekolah dasar, tidak sampai batas minimal 9 tahun, yaitu menuntaskan selesai sampai sekolah untuk sekolah menengah pertama. Karena beberapa kemungkinan, yaitu untuk pertama kemungkinan faktor dari ketidakmampuan keluarga tersebut, sehingga anak tersebut pada saat selesai sekolah dasar, jadi dia karena tidak mampu, jadi keluarga tersebut tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di sini Dinas Pendidikan tersebut memberikan contoh, memberikan sasaran bahwa
pada mulai tahun 2019 anak tersebut bisa belajar sampai 9 tahun, dan kita sudah terbukti bahwa untuk belajar dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama sudah bisa dilanjutkan oleh anak-anak di perkotaan maupun di perkebunan, karena tidak ada lagi yang namanya ketidakmampuan karena sekolah tersebut digratiskan sampai sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas, dan seterusnya. Jadi biaya sudah ditanggung oleh masyarakat. Nah, ini salah satu contoh dari objektif. Yang kedua, struktur. Struktur merujuk pada bentuk atau susunan pengaturan administrasi dalam organisasi. Di organisasi, yang nama struktur itu sangat wajib adanya, karena di organisasi tersebut tanpa ada struktur itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan, di mana atasan kita, di mana bawahan kita. Itu adalah salah satu adanya struktur, supaya kita bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan. Kalau tidak struktur, itu tidak bisa juga disebut organisasi, karena organisasi salah satunya adalah ada struktur. Nah, selanjutnya sistem. Sistem merujuk pada cara operasi atau mekanisme kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai program-program. Nah, di sini selain struktur, kita harus ada sistem. Dalam sebuah organisasi, di sekolah ataupun di perusahaan, kalau tidak mempunyai sistem, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kita tidak bisa bekerja dengan apa yang sudah ditetapkan, karena sistem ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan internal, analisis lingkungan internal kita di sebuah organisasi, itu di organisasi sekolah ataupun di organisasi madrasah, ataupun bisa juga di perusahaan ataupun di sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga pemerintahan. Sistem itu harus ada dan harus dijalankan. Selanjutnya, skill atau keahlian. Keahlian adalah kelebihan yang dimiliki oleh organisasi umumnya dan anggotanya organisasi khususnya. Ia boleh menjadi kelebihan kompetitif yang mampu menghasilkan keuntungan besar bagi organisasi. Nah, salah satu keunggulan dalam organisasi tersebut untuk mencari kekuatan kita di analisis lingkungan internal adalah keahlian. Tidak semua orang dalam organisasi mempunyai keahlian khusus. Jadi dalam organisasi, kalau ada anggotanya ataupun strukturnya ada seorang yang punya keahlian, itu sangat menguntungkan bagi organisasi tersebut. Ini mau di organisasi sekolah juga, mau di perusahaan, mau di lembaga pendidikan, mau di pemerintahan. Ini keahlian sangat berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu McDonald ataupun McD, yang sudah kita ketahui. McD itu salah satu perusahaan makanan cepat saji yang sudah sangat terkenal di dunia. Nah, itu McDonald mempunyai beberapa cabang, mempunyai beberapa wilayah di seluruh dunia, tempat makanan saji. Dan McDonald itu didirikan tahun 1940, tempatnya di California, Amerika. Nah, sampai saat ini dari informasi yang saya dapat bahwa McDonald itu pada tahun 2019 mempunyai aset 32.809 miliar US dollar. Sangat luar biasa sekali, karena kita bisa dilihat McDonald itu perusahaan makan saji yang kemungkinan besar bahwa semua karyawannya, semua staf-stafnya ataupun salah satu pekerjanya mempunyai keahlian khusus yang dia miliki. Jadi McDonald itu sampai saat ini sangat eksis di dunia makanan saji. Dan contoh kedua yaitu Nokia. Nokia itu di era tahun 2000, Nokia itu sangat eksis dan menguasai pasar teknologi dunia. Kita ketahui bahwa semua orang hampir memakai handphone, salah satunya handphone di bidang teknologi, handphone Nokia. Semua orang hampir memakai salah satu teknologi yang bermerek, yaitu handphone Nokia. Tapi walaupun saat ini Nokia sudah tidak eksis yang dulu,
dikalah oleh salah satu brand-brand yang seperti Samsung dan Oppo, HP lainnya itu di bidang teknologi dalam hal handphone. Nah, itu salah satu contoh skill atau keahlian yang dimiliki yang harus ada dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, yaitu style, gaya kepemimpinan. Merujuk pada gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pimpinan di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi, kita mempunyai struktur, kita mempunyai sistem, kita mempunyai keahlian. Dan selanjutnya kita mempunyai seorang pemimpin. Di dalam struktur itu kita menunjukkan bahwa ketuanya itu siapa, pimpinannya itu siapa, atasannya itu siapa, bawahannya itu siapa. Kita harus mengetahui. Nah, seorang pemimpin itu di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan ataupun sebuah lembaga pendidikan sangat berpengaruh sekali. Karena setiap orang ataupun setiap pemimpin mempunyai gaya pemimpin ataupun gaya-gaya kepemimpinan yang sangat berbeda-beda. Salah satu contohnya otoriter, demokratik, dan model situasional. Nah, seorang pemimpin yang otoriter itu sangat susah sekali. Itu bisa berdampak baik dengan keputusannya, itu bisa berdampak buruk dengan keputusannya, khususnya terhadap karyawan. Itu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter jarang sekali dipakai oleh orang lain. Yang ketiga yaitu demokratik. Khususnya di Indonesia ataupun di berbagai organisasi, berbagai lembaga pendidikan, kepemimpinan demokratik itu memang banyak dipakai, khususnya di organisasi, karena pemimpin demokratik itu sangat berimbang terhadap keputusan yang dijalankan, yang sudah ditetapkan. Itu salah satu kepemimpinan demokratik, karena demokratik itu selain pemimpin tersebut memberikan kebijakan, sebelum memberikan kebijakan juga bisa diberikan masukan-masukan kepada karyawannya, sehingga si pemimpin demokrat itu bisa menentukan kebijakan tersebut secara sama-sama dengan pemimpinnya ataupun dengan atasannya ataupun dengan bawahan ataupun dengan karyawan, seperti itu. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan yang namanya model situasional. Kalau model situasional ini memang sering, kalau orang sudah mengetahui gaya tersebut, memang sering dipakai sama juga di berbagai organisasi, di sekolah maupun di madrasah maupun di lembaga pendidikan. Karena ini model situasional ini kita melihat untuk membuat keputusan ataupun membuat kebijakan, kita melihat situasi yang ada. Kalau memang harus diputuskan dengan secara mendesak, berarti itu menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Kalau memang mengambil keputusan harus dimusyawarahkan dengan seluruh atasannya atau bawahannya ataupun karyawannya, itu bisa dinamakan menggunakan gaya kepemimpinan demokratik. Jadi model situasional ini tergantung situasi yang ada di lingkungannya ataupun dalam sebuah organisasi tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu staf. Sebagian besar organisasi mengklasifikasikan staf dan keterampilan yang mereka miliki sebagai aset paling berharga bagi survival, pertumbuhan, dan keuntungan mereka. Nah, di organisasi juga kita mempunyai staf ataupun bawahan, karena dalam organisasi kita tidak bisa bekerja sendirian, kita harus bekerja sama-sama. Kita mempunyai atasan dan mempunyai staf. Staf itu bagaimana kita bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan ataupun apa yang sudah diberikan oleh seorang pimpinan. Jadi staf itu bisa menjalankan ataupun menjalankan dan memberikan menjalankan tugas-tugas yang sudah ditetapkan oleh semua pimpinan. Selanjutnya, pada dasarnya staf dapat dikategorikan ke dalam 3 keahlian utama, yaitu mahir, separuh mahir, dan tidak mahir. Nah, di sini kita mengetahui yang menjadi keahlian gitu, kita harus mengetahui staf itu ukuran seperti apa. Nah, kalau di sini menjelaskan ada 3 keahlian utama. Yang pertama, staf itu harus mahir, separuh mahir, dan tidak mahir. Nah, kenapa dikategorikan seperti itu? Supaya si staf tersebut bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai keahliannya. Kalau mahir berarti dia bisa menjalankan tugas yang lebih sulit ataupun dia yang sudah menguasainya. Dan
Dan selanjutnya seperti separuh mahir dan tidak mahir juga bisa disesuaikan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh atasannya ataupun tugas-tugasnya sudah diberikan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, strategi. Faktor ini merujuk pada cara organisasi bertindak. Ia juga dikenali sebagai taktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif, visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, di sini strategi sangat berpengaruh sekali. Karena kenapa? Bahwa kita di dalam organisasi, itu di perusahaan ataupun di lembaga pendidikan ataupun di lembaga pemerintahan ataupun di sekolah maupun di madrasah, bahwa kita strategi itu salah satu target utama yang harus kita dijalankan. Kita menjalankan sebuah organisasi tanpa menggunakan strategi itu memang sangat susah sekali, karena susah untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, seperti halnya visi dan misi yang sudah ditetapkan. Tanpa menggunakan strategi, itu berjalan semaunya, itu tidak bisa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Karena strategi ini salah satu aset atau salah satu alat yang harus kita jalankan, bagaimana caranya si visi misi tersebut bisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari awal. Nah, itu salah satunya dari strategi. Oke, di sini saya telah menyampaikan dari 7 yang sudah dikutip dari 7 analisis yang sudah dikutip dari McKinsey. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan yaitu analisis lingkungan internal di sekolah maupun di madrasah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya dan atas keterbatasannya penyampaian seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.